Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila, kemudian Mela Arvina dan Muhammad Erdiansyah. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai linked list. Penjelasan pada video ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu penyampaian konsep linked list oleh saya, lalu implementasi linked list serta penggunaan stack dan key pada linked list akan dibuat oleh Mela Arvina. Dan bagian terakhir adalah penjelasan source code program yang telah dibuat oleh Muhammad Erdiansyah. Apa itu linked list? Jadi, linked list adalah struktur data yang tersusun secara linear dan dihubungkan melalui pointer. Bentuk dasar struktur data linked list berupa elemen data yang disisipkan ke dalam senarai melalui salah satu ujungnya. Ilustrasi linked list adalah sebagai berikut. Elemen pertama pada linked list disebut head list, dan elemen terakhir dirujuk sebagai ekor atau tail. Node terakhir pada linked list merujuk pada null. Nah, bagaimana ciri-ciri linked list? Yang pertama adalah minimal memiliki 2 elemen utama. Elemen pertama adalah data dan elemen kedua adalah pointer. Pada bahasa pemrograman Java, pointer berupa objek rujukan atau tipe data reference. Ciri-ciri selanjutnya adalah data yang dimasukkan akan berada pada posisi head, atau head selalu merujuk pada data yang terakhir kali dimasukkan. Konsep seperti ini mirip seperti konsep stack. Ciri-ciri selanjutnya adalah penghapusan linked list dapat dilakukan di mana saja. Kemudian pada linked list setiap data diletakkan di dalam simpul atau node. Setiap node terdiri dari 2 bagian, yaitu data dan pointer next ke simpul berikutnya. Ciri-ciri terakhir adalah bagian data pada node dapat diisi lebih dari 1 data. Array dan linked list sering disandingkan dalam proses pemrograman yang membutuhkan pengumpulan dan penyusunan data. Meskipun fungsi kedua struktur data ini sama, namun ada perbedaan yang membuat kedua ini lebih cocok digunakan untuk salah satu fungsi. Perbedaan tersebut antara lain, pada array, memerlukan pendeklarasian ukuran saat dibuat, karena ukuran array bersifat statis, sehingga jika ada data yang ingin diinput jumlahnya lebih dari ukuran yang sudah dideklarasi, maka sisa data tidak dapat disimpan. Sedangkan pada linked list, tidak memerlukan pendeklarasian ukuran karena ukuran pada linked list bersifat dinamis. Elemen-elemen yang ada di dalam list, nilai dan jumlahnya dapat berubah-ubah. Kemudian yang kedua adalah, setiap data di dalam array memiliki indeks, sehingga lebih mudah diproses. Indeks pada array dimulai dari 0. Pada linked list, tidak memiliki indeks. Hal ini merupakan sebuah kekurangan linked list karena data tidak bisa diakses sesuai dengan indeks yang diinginkan, sehingga data harus dikeluarkan dari head ke tail satu persatu. Yang terakhir adalah, pada array, alokasi memori terbatas pada ukuran array yang sudah dideklarasi. Pada linked list, alokasi memori terbatas pada jumlah ruang memori yang tersisa, tergantung pada ukuran memori, karena linked list tidak memerlukan pendeklarasian ukuran indeks. Jenis linked list yang akan dibahas pada video kali ini ada 2, yaitu single linked list dan double linked list. Yang pertama adalah single linked list. Struktur data linear yang setiap elemen pada list memiliki pointer yang merujuk pada elemen selanjutnya. Setiap elemen pada single linked list disebut node. Setiap node memiliki 2 komponen, yaitu data dan pointer. Node pertama pada list disebut head, dan node terakhir disebut tail. Node terakhir mengandung pointer yang menunjuk pada null. Setiap node di dalam list dapat diakses secara linear dengan melintasi list dari head ke tail. Berikut ini adalah ilustrasi single linked list. Node pertama adalah head list, dan node keempat adalah tail list. Setiap node terhubung sehingga node 1 menunjuk ke node 2, menunjuk ke node 3. Node 3 kembali menunjuk ke node 4. Node 4 menunjuk ke nilai 0 karena merupakan node terakhir dari list. Selanjutnya adalah double linked list. Double linked list adalah variasi linked list yang memberikan solusi dalam keterbatasan, menyediakan pointer tambahan yang menunjuk atau merujuk pada node sebelumnya. Dengan kelebihan tersebut, double linked list dapat dilewati dari node sebelumnya, sehingga membuat fungsi penyisipan atau insert serta penghapusan lebih mudah. Ilustrasi double linked list sebagai berikut. Double linked list memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah data. Data adalah sejumlah nilai yang ada pada node. Kemudian previous. Previous merupakan pointer yang menunjuk pada node sebelumnya. Dan yang terakhir adalah next. Next adalah pointer yang menunjuk pada node selanjutnya pada list. Jadi apa kelebihan double linked list daripada single list? Yang pertama adalah karena setiap node memiliki pointer yang menunjuk ke arah sebelum dan sesudahnya,
operasi insert lebih mudah dilakukan. Selanjutnya, penambahan node lebih cepat, yaitu dengan cara mengubah pointernya. Dan yang terakhir, untuk operasi penghapusan lebih mudah karena tidak perlu melintasi seluruh data yang ada pada list untuk menemukan node sebelumnya, seperti pada single linked list. Sedangkan kekurangan double linked list adalah karena memiliki fungsi pointer next dan previous, membutuhkan ruang memori yang lebih banyak. Dan yang terakhir adalah operasi penambahan dan penghapusan mengharuskan pointer next dan previous dimanipulasi, sehingga memaksakan overhead operasional. Saya Mela Arvina. Pada bagian ini, saya akan menunjukkan implementasi linked list pada pemrograman Java. Langsung saja kita memulai pemrogramannya. Ini kita copy saja. Langsung kita isi string. Nah, langsung saja kita run bagaimana outputnya. Ini merupakan output dari pemrograman yang sudah kita lakukan. Untuk pembahasan pemrogramannya atau penjelasannya akan dilakukan atau akan dibahas oleh Erdiansyah. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan implementasi stack dengan linked list. Pada pemrograman saja kita buat implementasi stack dengan linked list.
Langsung kita arankan. Yes. Nah, seperti ini implementasi stack dengan linked list. Selanjutnya saya akan menunjukkan implementasi queue dengan linked list. Langsung saja kita buat pemrograman implementasi queue dengan linked list.
Nah, ini adalah hasil outputnya. Baiklah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya mengenai apa itu linked list dan bagaimana contoh programnya. Di sini saya akan menjelaskan sintaks atau bagaimana output hasil dari program tersebut. Yang pertama yaitu pada program sederhana dengan linked list, kita membuat kelas dengan nama linked motor.java. Di sini saya menggunakan import. Fungsinya itu sebagai sebuah file sumber untuk menentukan kelas atau seluruh paket. Public class linked motor dan ini kelasnya. Untuk menambahkan data pada objek motor, kita menggunakan fungsi add, lalu menampilkan nilainya pada statement system out inline. Dan untuk melihat ukuran atau jumlah data yang terdapat pada objek motor, kita bisa menggunakan fungsi size. Maka pada saat kita run, programnya akan tampil output pada sebagai berikut ini. Yaitu ada nama motor. Nama motor ini tergantung pada nama yang kita inputkan sebelumnya. Dan juga ada jumlah motor. Di sini jumlah motornya ada 7, sesuai juga dengan data yang kita inputkan sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi start using linked list. Di sini kita menamakan kelasnya dengan start linked list 02.java. Pada baris ini terdapat keyword package. Keyword package ini digunakan untuk mendeklarasikan paket Java yang menyertakan kelas. Pada baris selanjutnya kita menuliskan import. Import di sini berfungsi untuk menginputkan data atau nilai setelah program di running atau dijalankan. Selanjutnya ada kelas node. Node ini berfungsi untuk menyimpan data. Ada void push node. Keyword void ini digunakan untuk menentukan bahwa metode ini tidak memiliki nilai balik. Pada baris selanjutnya ada juga if first sama dengan null. If di sini kita gunakan untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi. Dan pada baris ini juga terdapat operator pembanding yaitu operator sama dengan. Baris selanjutnya ada first next sama dengan null. Keyword null di sini kita gunakan untuk menunjukkan bahwa referensi tidak merujuk ke apapun. Ini juga akan menghilangkan nilai sampah. Pada baris berikutnya ada keyword while. While di sini kita gunakan untuk memulai perulangan. Loop ini mengulangi bagian dari program beberapa kali. Jika jumlah iterasi tidak tetap, maka disarankan untuk menggunakan perulangan while. Nah, pada baris selanjutnya kita ada menginputkan scanner. Scanner di sini merupakan fungsi untuk menginputkan data atau nilai setelah saat program di running atau dijalankan. Nah, selanjutnya kita juga menemukan tipe data char dan ada juga do. Do di sini berfungsi untuk memindahkan posisi pemeriksaan kondisi ke akhir perulangan. Artinya, di sini kita melakukan dahulu sebuah perulangan, baru memeriksa apakah kondisi variabel counter sudah terpenuhi atau belum di akhir perulangan. Selanjutnya kita coba tes run programnya. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Di sini ada enter element to insert. Misalnya saya inputkan kan 0. Maka akan tampil do you want to push again. Jika kita ingin mengepus lagi, kita ketik ya, dan jika tidak kita ketik n. Di sini saya ingin mengepus lagi, maka saya ketik ya dan saya inputkan angka 1. Maka muncul lagi pertanyaan, do you want to push again? Karena saya tidak ingin mengepus lagi, saya ketik n. Maka beginilah hasil outputnya. Nah, pada materi selanjutnya kita akan masuk pada materi queue using linked list. Pertama, kita membuat kelas. Di sini kelasnya kita namakan dengan kelas motor.java. Motor di sini hanyalah sebuah motor, bukan sebuah queue node. Berikut ini sintaks yang terdapat pada kelas motor.java. Di sini ada return. Return di sini berfungsi sebagai metode yang mengembalikan nilai secara langsung atau sebuah nilai dari variabel tersebut. Selanjutnya kita ada membuat kelas baru yaitu kelas queueForMotor.java. Pada kelas queueForMotor ini kita menerapkan antrian yang hanya berhubungan dengan motor.
Berikut ini sintaks yang terdapat pada kelas Q for motor. Nah, di sini ada private class node yang berisikan motor value dan node previous. Pada baris selanjutnya ada public Q for motor. Di sini terdapat 0. 0 di sini berarti tidak memiliki nilai. Ada juga size 0. Size 0 ini berarti jumlahnya 0. Nah, pada baris selanjutnya ada public void NQ dalam kurung motor value. NQ di sini untuk penambahan elemen pada rear Q. Selanjutnya ada public motor DQ, dan DQ ini digunakan untuk menghapus elemen dan mengembalikan nilai yang dihapus pada from dari Q tadi. Di dalamnya terdapat if kondisional. Pada baris selanjutnya ada public boolean is empty. Is empty di sini berfungsi sebagai mengembalikan nilai boolean apakah Q tersebut masih kosong. Ada public integer get size. Size di sini berfungsi untuk mengembalikan banyaknya elemen di dalam Q tersebut. Nah, di sini kita juga menemukan override. Overriding adalah sebuah fitur yang memungkinkan sebuah subclass atau kelas anak yang menyediakan sebuah implementasi yang spesifik dari metode yang sudah disediakan oleh salah satu dari superclass atau parent class. Baris selanjutnya, nah pada baris terakhir ya. Pada baris terakhir ini terdapat method toString. Metode ini digunakan untuk mendapatkan objek string yang mewakili nilai dari nomor objek. Jika metode mengambil tipe data primitif sebagai argumen, maka objek string yang mewakili nilai tipe data primitif akan dikembalikan. Oke, selanjutnya untuk menguji implementasi dari kelas-kelas tadi, maka di sini kita akan membuat kelas baru yaitu kelas testmotor.java. Nah, pada kelas ini kita ada menginputkan nama, yaitu nama pemilik motornya. Di sini kita menginputkan 4 nama. Ada Erdiansyah, Mela, Salsa, dan Lugas. Lalu untuk menampilkannya seperti biasa kita menggunakan statement system out.println. Kita coba langsung saja ya run programnya. Maka akan tampil output sebagai berikut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Apabila ada yang salah, berarti itu murni kesalahan dari kami, dan kalau ada yang benar itu datang karena Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.